Every morning I see your face, dwelling on the things I met. As my hope starts to fade, lack of essence makes no sense. Someone bring me back to life, as I'm recalling it was unplanned. And well time spent, we went together on a trip. You held me near, it's crystal clear. You saved the night that I will flee. I miss you when I fall too deep, and when I'm drifting off to sleep. So wondering things we used to say. Loving like there's not tomorrow, but all I see is sorrow. Lean your head on mine, tastes like sugar and it's alright. Halo teman-teman, nah balik lagi nih ke Chill Talk kali ini episode 3. Dan kali ini gue gak sendiri, gue lagi ditemenin sama Calin. Bener gimana? Apa dia sebutnya gimana? Sebenarnya kita pengennya disebutnya Kalen. Kayla. Cuman tulisannya Calin. Iya. Cuma orang bilangnya Kalin sih. Jadi ya, orang Indo Kalin sih. Oh. Iya. Jadi gue beda sendiri ya, Calin. Calin. Iya boleh. Ya, oke. Nah, gue sih sebenarnya penasaran sih awal kebentuknya Calin tuh kayak gimana. Kalau bentuk ya. Iya. Pas itu kita dari sebenarnya tuh awalnya gue satu band sama Clint. Itu di pas gue lagi kuliah di Prasmo. Jadi walaupun dia anak finance, gue anak bisnis, tapi gue pernah lihat dia main gitar di Instagram. Terus akhirnya gue lagi main buat band, ada lomba band juga di Prasmo. Akhirnya gue ajakin dia. Nah terus pas gue ajak, dia mau nih jadi gitaris. Terus pas main-main ternyata satu genre, terus lumayan kayak pas itu dulu sama-sama suka Coldplay gitu ya. Coldplay, terus kayak berapa band yang jadul-jadul gitu lah, yang kayak 90s 2000-an atau 2000-an gitu. Terus kita lama-lama lebih connect aja sih, terus suka main gitar bareng di kosan gua. Jadi suka datang ke kosan terus kayak main gitar, terus nyanyi-nyanyi bareng lah malam-malam gitu. Terus lama-lama tuh kan dari satu band itu sisanya tuh pas sudah pada lulus cuma kita berdua doang yang pengen lanjut sebenarnya. Jadi pas itu tuh si Cliff ada lagu satu, terus dia bawa ke rumah gua, terus kayak kita homemade gitu lah, jadi bener-bener di kamar gua, terus kayak nyanyiin lagu itu, terus baru mulai deh, terus iseng-iseng jadinya Kalin. Jadi Calin itu ya. Calin. Nah, tapi menarik sih, maksudnya lu anak bisnis, dia anak finance gitu kan. Tapi ada jiwa musiknya gitu ya. Nah, benar. Iya. Iya, jadi maksud gua menarik karena ternyata tuh bukan cuma anak musik yang bisa bikin musik dan bisa berkarya. Yes. Betul. Di karya Indonesia gitu kan. Iya. Terus untuk saat ini udah berapa lagu? Berapa lagu gitu ya? Kayaknya 8 deh. 8. Yang aku buat berapa? Apa? Yang aku Gak buat. Oh maksudnya ya total semua. Total yang dibuat ya. Nah, yang udah dibuat kan 8. Enggak ya, 8 tuh udah dirilis. Yang udah rilis, Iya. ya kan. Terus yang akan datang Sebenarnya kita ada satu ya. ada banyak sih. Kita sebenarnya nulis lagu, bikin musik itu udah banyak. Iya. Dan ada beberapa juga yang udah jadi. Cuman kita kayak masih lagi mikir juga sih, mau kira-kira nih momentum yang tepat tuh rilisnya kapan gitu. Dan kira-kira ini lagunya tuh musiknya masih sesuai karakter kita atau enggak gitu. maksudnya gimana tuh? Kalian emang main genre tersendiri atau gimana? Maksudnya kita kan berdua kan kita kan penikmat musik nih. Tapi ya setiap orang kan pasti seleranya beda-beda dong. Gua sama Renhard meskipun kita emang selera sama, tapi pasti ada perbedaan dong. Nah dari situ ya baru kita filter lagi kira-kira misalnya ada yang gua banget gitu, kira-kira itu mungkin bisa difilter, atau ada yang
enak banget di filter supaya bisa tetap jadi kalian ini tetap Tarang jadi satu. kayak dua gitu ya. Oh, tapi sekarang ini kebanyakan kalian akustikan atau maksudnya Apa tuh buat lagu? Iya, lagunya. Kalau gue sih lebih akustikan karena gue paling bisa main gitar kan. Nah, Cuma kalau si Cliff kayak udah nggak akustikan banget gue. Kadang-kadang kayak dari beat mungkin. Oh bikinnya. Kalau bikinnya sih, gue sih sebenarnya kebanyakan bikinnya dari bener dari raw juga sih. Jadi dari gitar doang sama melodi-melodi nyanyi gitu. Atau enggak ada juga sih yang langsung gue bikin dari beat jadi. Cuman lebih banyak yang dari songwriting raw. iya. Cliff ini nggak usah heran lah. Cliff ini gue udah kenal dari SMA kita ya. Iya. Dari Terus waktu juga ya? Iya, Song Spak 7, Spak 4. Iya, Song 4. Nah, dia waktu SMA kan main-main mulu tuh. Nggak juga. Godain cewek. Dia ambil nyanyi kan? Ada sewa. Iya. Sambil nyanyi kan? Iya, godain cewek kalau nggak kan main gitar kan ini jarinya. Kasih lihat nih. Kelincahan jarinya. Jadi kita pertama kali kenal dari mana? Hah? Pertama kali kenal. Pertama kali kenal di mana ya? Gue lupa lu. Ya di sekolah kan ya. Enggak, maksudnya iya, maksudnya kita kan nggak pernah sekelas, tapi kita kenal. Gimana? Dari Tapi lu sama-sama IPA IPS gitu? Kita berdua IPS, cuma kita nggak pernah sekelas. kan gue dikeluarin. Enggak, awalnya kelas 10, kita kan kenal dari kelas 10 kan? Iya, iya. Nah, kenalnya dari mana? Lu kan X5, gue X1, gue inget. Kita satu grup pramuka gitu. Oh iya iya. Gue juga Pramuka. lupa. Oh, ekskul gitu ya, kayak Oh, iya. antar sekolah gitu kan? Nah, terus kalau misalnya apa namanya udah pulang sekolah nggak langsung pulang nih Bandung nih. Oh iya. Ngapain lu? Enggak, gue nunggu dijemput bro, supir. Anak orang kaya. Oh iya. Agak lah. Nih, gue sekarang ini sih mau nanya sih pendapat kalian tentang permusikan di Indonesia. Jadi itu sebenarnya kemarin-kemarin tuh gue ngobrol sama orang Malaysia. Itu gue kenal di US. Gue kenal di US dan kita ngobrol-ngobrol. Dia cerita banyak soal musik-musik di Malaysia dan di Indonesia. Katanya itu beda jauh banget sama yang di US. Dalam arti kata ketinggalan zaman. Di Indo. Iya di Indo. Kalau menurut dia ya? Ya menurut dia sih, karena kita kan waktu itu banyak cerita. Karena kalau di US atau enggak di UK, sekarang udah banyak banget band-band indie yang udah berani ngeluarin kayak alternatif rock, kayak model-model Payung Teduh. Nah, sedangkan di sini kan masih dikit banget. Payung Teduh aja udah itu bukan alternatif rock kan, itu alternatif doang. Dan yang berani keluarin cuman mereka sama beberapa band lain gitu. Sedangkan kalau di luar udah banyak. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sih, sebenarnya di Indo tuh banyak sih sebenarnya kayak gitu. Cuman kurang ke cover. Jadi kayak istilahnya kayak band-band underground gitu lah kan istilahnya. Itu sebenarnya di Indo tuh sebenarnya macam-macam sih. Kalau Udah banyak sebenarnya. sebenarnya ada banyak, cuman nggak tercover sama media karena di sini kan medianya kan lebih pro ke market. Maksudnya dia medianya tuh masih ngerasa oh nih marketnya kayak belum ada, jadi nggak keangkat gitu. Tapi sebenarnya sih kayaknya ya kalau dari tontonan gue sih banyak sebenarnya. Iya, setahu gue juga ada sih. Yang tercover tuh dikit banget. Jadi yang kedengeran sama publik tuh dikit, walaupun emang sebenarnya tuh ada gitu yang kayak gitu. Kayak misalnya kayak di YouTube tuh ada akunnya namanya indie lokal, itu banyak tuh kayak alternatif folk alternatif gitu banyak. Atau genre lain misalnya EDM. EDM juga lumayan rising juga sih sebenarnya di Indo ya. Tapi emang di Indo tuh kayak misalnya EDM tuh paling kayak artisnya itu aja gitu kan. Kayak DJ aktor pun juga itu aja gitu kan. Iya. Nah itu gue juga sebenarnya sampai sekarang gue masih belum paham sih kenapa kayak gitu, apa karena sumber dayanya nggak ada atau gimana sih, gue sebenarnya belum paham. Menurut gua kurang attention dari media sih ya. Iya. Tadi lo bilang kalau misalnya banyak yang meliput atau band-band ini kalau banyak yang meliput jadinya kan Iya, lebih benar. lebih wow. Kayak di sini kan kayak media itu liputnya kayak misalnya musisi tuh ya gitu aja gitu kan. Kalau misalnya di US atau di luar kan macam-macam banget. Ya sangat bebas sih, maksudnya di US itu gua merasa freedomnya lebih banyak untuk kita berkarya, Nah, lebih iya. gampang, lebih mudah gitu. Mereka lebih menghargain
Karena dari culture-nya juga, dari culture-nya mereka banyak anak seni dan mereka sangat menghargai seni. Iya, Sedangkan kalau di sini seni diduitin gitu kan misalnya, atau yang nggak dapat uang sama sekali gitu kan. kurang dihargai. Iya, kurang dihargai, kurang honor. Iya. Malah setahu gue di Aussie ya kalau nggak salah, itu penyanyi jalanan tuh harus ada license-nya. Iya kan? Iya, sama US juga. Iya sih gue. Ya, penari itu udah harus yang profesional. Karena gitu emang kan. appreciation musik itu beda sih, emang udah develop banget. Iya, dan mereka juga walaupun di jalanan gitu nggak kayak pengamen-pengamen di sini yang bayarannya cuma berapa. Iya, gede emang gitu. Bisa make a living lah. Jadi, Tapi dia emang beneran kualitasnya oke banget sih. iya. Di audisi nggak sih kayak gitu? Mesti dites. Kayaknya serius. Kalau di US mesti dites. Kayak kalau falas gak bisa berarti. Nggak bisa. Harus gila sih. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Lu main gitar salah. Soalnya dia di public apa sih? Kayak itu kan banyak orang Public lewat place. jalan. Iya. Iya. Dia harus enak didengar. Oh sih. Ya stand up comedy juga. Nah, Stand up comedy di luar kenapa? maksudnya masih apa? Gue nggak pernah nonton sih. Di jalan-jalan gitu nggak ada stand up Banyak, Oh, serius? banyak stand up comedy atau enggak kayak orang ngomong-ngomong doang gitu juga banyak, yang nggak lucu juga banyak. Kalau lu Itu sih kan komedi. Ya gue lumayan lah. Oh ya. Ya gitu aja lah gue. Gue lebih enak tuh sebenarnya di belakang layar. Karena gue fokusnya kan di directing. ini di depan ya. Ya, karena channel gue sendiri suka-suka gue kan. Mau dibikin apa juga. Siap. Gue minum ya. Iya, ini minum sekarang silakan. Nah, kalau lu gue dengar suaranya tadi, aduh, gila, kayak Apa nih? surga. Alah. Dunia. Kayak ada cahaya gitu. Iya, ada cahaya. Kita Cahaya. dengar dia nyanyi cahaya masuk gitu. Iya. Panas lagi. Thank you. Iya. Itu lu belajar nyanyi, belajar sendiri atau kursus atau Bayar sendiri sih. belajar sendiri? Karena kalau lihat sebenarnya kalau kursus gitu dia lebih jadi ada vibranya, lebih ada kayak ya tipikal penyanyi-penyanyi yang seriosa dan gimana gitu kan. Iya. Cuma kan gue lebih kayak kepop ya, jadi semua orang sebenarnya bisa juga nyanyi kayak gini gitu kan. Cuma emang dulu gue sebenarnya gak bisa nyanyi. Oh, Serius. Kayak dulu gue pernah lomba nyanyi pas SD. Gue pakai falset terus kalau tau kan. Jadi kayak tinggi semua, kayak ini orang cowok apa sih kayak nyanyi kayak cewek gitu kan. Terus kayak ya pokoknya walaupun Seru suara pecah gitu ya. iya suara pecah. Dan dulu ya gue kan emang sekarang suaranya lumayan tinggi kan. Cuma setidaknya dulu tuh benar-benar tinggi falas gimana gitu. Gue sampai pas itu lagi di gereja pas itu. Di gereja lomba nyanyi sampai kayak jurinya ketawa cuy. Jurinya ketawa gitu, kayak bener-bener gue sampai kayak down banget ya. Cuma pas jadi gue kalau tips nih ya, pas gue nyanyi di saat gue puber gue teriak-teriak terus. Gue teriak-teriaknya kayak tinggi-tinggi terus gue kayak gue nyanyi terus kayak emang pas itu sih gue lagi sama sepupu gue terus kayak ada channel Lu gak diomelin tetangga kira-kira gitu. pas lagi bareng-bareng saya emang diomelin juga sebenarnya di rumah papa gue pas itu. Cuma gue ngerasain sih itu kayak pita suara gue agak lumayan gimana gitu. Putus. Gak putus, cuma kayak agak merenggang mungkin. Jadi tipis terus kayak jadi lebih lumayan bisa tinggi kan. Jadi ya itu backgroundnya lah. Tapi ya tinggi ya suaranya ya. Lumayan tinggi Gua lah. cowok tinggi. Jarang gua dengar kayak cowok suara setinggi itu. Kalau gua jangan ditanya ya. Ngebahas ya? Lalu nyanyi sama lu Alah. Siapa yang menang? kalah. Oh lu kalah. Gimana? Gua lah kalah lah. Dia udah teriak-teriak sampai Iya, gue udah teriak-teriak kan ada effortnya lebih gede masa. tahu. Iya. Kalau Cliff ini gitarnya Wah. bawaan ya dari orang tua. Ya gue sebenarnya belajar sendiri juga sih. Dia nggak diajarin bokap ya? Malah nggak diajarin. Ada bokapnya Soalnya amat bokap legendaris sebenarnya. apa? Jahat amat bokap ngajarin. Enggak, bokap gue mau ngajarin, cuman gue yang gak mau. Gitu. Anaknya Jahat banget berarti. lu. Anaknya nih. Bukan karena gue gak mau sih, karena gue kan sempat les piano juga klasik SD, tapi apa ya, gue kurang suka kayak ngeles gitu loh, kayak
gue diajarin harus kayak gini, ini step harus kayak gini. Gue lebih suka kayak gue ngulik sendiri lah, kayak gue mau belajar ini, terus nextnya gue mau belajar ini. Jadi tuh gue orangnya suka ngulik-ngulik aja gitu. Gue kayak rasa penasaran gue tinggi. Jadi bukan karena gue emang belajarnya bener, tapi karena gue suka ngulik aja gitu. Jadi ya udah. Dan kebetulan kan karena bokap gue musisi, jadi alat-alatnya ada juga kan banyak. Jadi ya itu salah satu nilai plusnya lah. Bokap musisi, kuncinya artis. iya Kan aduh, ini udah sempurna diberkati dia diberkati keluarga musisi gitu. iya Tapi cuma pasti mengalir lah di darah dia adanya anak finance tapi. adanya Adanya kan cinya artis, bokapnya adanya dia anak finance anak finance. Gak pernah kan lo ketemu anak finance bisa main musik? Banyak sih. Banyak sih. Oke, bicarain soal apa tadi namanya Kalin apa? Kalin. Ini Kalin ini mau dibawa kemana? Visinya gimana? Mau dibawa kemana? Gini deh, gue ganti pertanyaannya. 5 tahun ke depan, lu ngeliat Kalin itu bakal kayak gimana? interview kerja gitu ya Iya, interview kerja. Gak apa-apa, gue penasaran. Iya. Saya kan ini band Kalin ini salah satu musik band kesukaan gue. wow Walaupun gue belum beneran nih pernah denger. Enggak lah, gue denger lah. Kalau nggak ngapain gue ajak ke sini? Jadi Gua- berapa 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan. Gue dulu. sebenarnya kita orangnya lebih ke spontan gitu Iya, spontan. dan gue bener-bener bukan planner banget sih sama Secret tuh bener-bener bukan planner Iya. jadi kayak kalau ada lagu pun langsung kayak yuk sekarang kan nih apa gimana gitu kan nggak pernah kayak ada schedule lu bulan depan harus rilis apa gimana kayak kita lebih fleksibel sih cuma kalau 5 tahun ke depan yang gue lihat dan yang gue harapkan sebenarnya kita harapkan lah Iya. pengen punya kita juga pernah ngomongin sih kita pengen tour juga tour Oh benar. Tur motor. Asia tour Tur motor. touring mana Iya. jadi kata ke puncak ini kan Iya. ini kita tour ke Asia Oh, Asia naik motor. motor di belakang dia Kapan nyampe-nya, Bro? Tur apa? Asia tour kayak music tour lah Music tour gitu. music tour Kalin tour Kalin tour Nah, saat ini udah ada fanpage-nya belum? hah Saat ini udah ada. lu doang kan fanpage Lu buat dong. Ya lu dulu. doang yang buat Gua udah liput, gua udah bantuin. oh iya ini medianya nih belum ada fanpage nih makanya kita kebetulan juga jarang-jarang kayak off air gitu loh tapi kita sedang menunggu jadi misalkan ada yang nonton boleh lah undang-undang kita jadi kita bisa lebih kedengaran di publik jadi juga bisa ada fan-nya juga. Kalau apa kemarin ini sih gue dengar dari Cliff gitu kan, kalian diliput sama radio, ya radio Semarang ya kalau nggak salah. Lampung. Oh Lampung. Sonora Lampung. Kalian ke Lampung? Oh, enggak, kita cukup baik kok. Pakai Zoom. Enggak sih, pakai pulsa. Pakai pulsa dia. Iya. Iya. Iya, Itu- Lampung lah. Tapi ya lumayan lah bisa sampai diliput gitu. Iya. Itu agak breakthrough juga sih buat kami sebenarnya. Apa cuma Lampung doang apa ada yang lain? Buat sekarang kita radio baru Sonora Lampung sih. Kalau yang kayak interview diliput itu sih baru itu. Yang Kalau video cuma gua. Video iya ada juga sih. Banyak ya. Si itu ikut. Ada beberapa sih. Ada beberapa media, ya? ada beberapa media video. podcast juga pernah ya. Podcast juga pernah. Sebenarnya ya ada lumayan juga. Ya berarti kayak gitu mah udah ada lah fan-nya. Nah, nggak tahu sih sebenarnya kita. Di Spotify yang denger berapa banyak udah? Kita terakhir monthly listener kita nih habis keluar rilis terakhir tuh udah hampir 50.000 sih. Tapi ya, itu monthly listener cuma kan mungkin bisa turun kalau misalkan udah nggak rilis banyak kan. Cuma ya segituan lah. Cuma bayangkan market itu orang Indo sama orang Taiwan ya. Iya. Taiwan gitu. Jadi top 2-nya itu Indo sama Taiwan. Jorok dong. Apa itu Taiwan? Yang Taiwan. Kan enggak Taiwan. Enggak nih kan. Nih kalau orang banyak harta. Thailand juga banyak loh. Tunggu, orang kalau banyak harta disebutnya apa? Hartawan. Iya kan? Iya. Kalau Taiwan? Banyak
Banyak pip gitu ya. Iya. Jorok berarti. Jorok nih. Jorok nih. Yang denger kita jorok. Lu juga jorok tuh berarti dengerin kita. Iya. Aduh, kalian ini. Ya, gitu lah. Kelvin, ada rencana rilis album? Apa single-single dong? Ada sih, cuman pasti setiap artis, setiap musisi pasti ada planning buat rilis album, cuman sekarang mungkin belum apa ya, materinya juga belum ada yang benar-benar bisa lebih yang profesional gitu, belum ada. Dan juga SDM juga kita belum nemu sih yang tepat. Kan kita juga pasti butuh Tim lah ya kalau butuh tim. Sekarang sih belum manajemen belum ada. dan lain-lain. Iya. Karena sayang sih kalau buat album kayak kita belum siap juga, takutnya kayak first debut album gitu kan, tapi kayak kurang diliput, kurang kedengeran kayak expectation kita sih lumayan tinggi sih kalau buat albumnya. Jadi buat sekarang sih paling lebih ke single-single dulu sampai kita lebih keyakin ke warna kita yang mau kita keluarin gimana, kayak yang mau listeners kita, audience kita dengerin tuh Kailin sebagai gimana gitu. Dan sampai resource kita juga, kayak misalkan SDM, manajemen juga udah ada. Setidaknya nggak kita overwhelm sama diri kita berdua sendiri lah. Karena selama ini kita benar-benar sendiri banget sih, indie banget berdua. Independen ya. Iya, independen banget berdua. Ada label yang melirik nggak? Nggak ada nih, Nggak ada gitu. nama sekarang. Belum ada. Radio juga belum. Radio, Radio sih ada. Maksudnya kalau untuk label belum ada. label belum ada. Ada. Ya, lu bikin label dong. Gue bikinnya PH. PH ya? Ya, PH. Jadi kalau kalian main bikin MV gitu. Kemarin sebenarnya Iya, iya. gitu. Nah, ini juga kemarin tuh sebelum yang lu kan ngechat gua kan, suruh gua kirim video buat MV kalian. Buat ya buat MV kalian. Oh, Mana nih? Iya, gua belum kirim ya. Ntar. Ntar ya. Gua lagi sibuk ngedit, kalian lu ngedit gitu sama. Gua buka PH juga apa-apa sendiri, ada tim gitu kan. Tapi semua kan mesti dikontrol gitu kan. Lo PH timnya berapa orang? Berapa nih? 6 nomor. orang. Ini DOP gua nih. Oh, Ini Director of Photography. Yang bagus ya fotonya. Terus ada editor, ada head editor, Lo ada apa? juga orang keuangan. Director dong. Director. Director ya? Ngedirect gua, ya. Karena emang gua dari awal belajarnya juga udah ngedirect. Depan layar gua kayaknya enggak lah. Belakang layar banget lah orangnya. Iya. Cuma lu kayak gitu passion dari kecil apa kayak baru nemuin discover? Awalnya tuh passion gua tuh musik. Kemudian gua bareng Kelvin. Passion gua musik terus Lo kan DJ juga. Iya, Nge-DJ? Iya. Tadi gua Masih DJ ada? Eric. Hah? Kalau DJ lo masih ada? Dicolong orang bro. Serius? Iya, nah, kan Pas lagi nge-DJ? enggak kan kalau nggak salah 2 tahun lalu deh. 2 tahun lalu tuh temen gua mau pinjam alat DJ. Mau pinjam alat DJ ya udah gua pinjemin. Dibalikin. Nggak dibalik. Gua kontak udah hilang. Oh, serius? Iya. Abis Gua- orangnya hilang? Iya, orangnya Oh, hilang. udah nggak bisa. Iya. Padahal itu temen gua, emang temen gua gitu kan. Gua nggak. Ya lo samperin aja rumahnya? Gua cuman pernah sekali doang ke rumahnya, gua lupa di BSD Oh. rumahnya. Gue kenal ya? Agak. Andrew namanya. Gua sebut aja. Kalau lu denger balikin. Balikin cuy. Balikin dulu. Balikin alat DJ gua. Harusnya inisial udah aja bro. 3 tahun nih. Udah 3 tahun. Nah, pokoknya intinya gua awalnya kayak bermusik, terus gua masuk ke PH. Masuk ke PH tadinya kan kayak bikin kayak ilustrasi musik. Ilustrasi musik. Bikin ilustrasi musik, lalu lama-lama produsernya ini sayang sama gua. Jadi dia kayak ngajak gua kemana, terus akhirnya ajak gua ke lapangan, terus gua belajar banyak gitu. Wih, yang asik juga nih. Sekolah dikit, udah. Itu Lo sekolah juga? dia dikit bentar doang kayak short course gitu. Terus gua kayaknya ketemu gitu loh
ketemu gue bisa ekspresiin karya gue di film jadi lah. Nah terus lu rencananya ke depannya lu pengen kayak direct semacam video-video gitu atau lu pengen ada kepikiran direct film gitu, benar-benar movie gitu, pikiran tuh? Di gue ya di interview ya. Iya. Kita emang suka gini. Gua ya sebenarnya sih gua orangnya agak idealis ya. Kalaupun gua mau bikin film itu emang udah passion gua banget karena gua emang basicnya film. Justru sekarang ini gua lagi belajar videografi. Tadinya gua sinematografi, sekarang gua belajar videografi. Jadi kalau film-film sebenarnya itu emang udah gua pengen banget gitu. Dan tapi gua kayak nggak pengen campur tangan orang. Oh. Iya. Jadi kayak solo direct. Iya, solo direct. Juga yang misalnya screenwrite-nya gue yang bikin, atau semuanya dari produksinya, directingnya, screenwriting-nya, castingnya gue gitu. Tapi agak repot ya. Iya. Iya, butuh tim sih. Tapi puji Tuhan sih sekarang ini tim gue ini solid banget. Dan mereka servisi sama gua, kemudian servisi karena karya yang kita hasilkan itu mungkin ada perbedaan tapi hasilnya sama, Tujuannya sama, punya satu tujuan yang sama. servisi gitu. Jadi saat ini gua cukup puas sama PH gua. Lu di jam berapa sih? Baru sebulan 2 bulan. Sebenarnya tadinya pas gua balik Indo gua mau jalanin kurang tim, cuman sekarang udah cukup nih, udah banyak 6 orang gua rasa oke. Berarti kalau misalnya lu ke arah ke film, lu lebih pengen, lu kan idealis gitu kan? Berarti lu nggak pengen ngikutin market sama sekali tuh? Apa emang idealis lu itu ngikutin market juga atau gimana? Kalau menurut gua sih gini ya, sebuah karya itu sesuatu yang kalau misalnya kita kerjakan dengan sepenuh hati, kita luapin semua dari hati kita buat karya itu, dan orang ngeliat itu, orang itu bisa masuk ke dalam dia dan itu jadi marketnya dia gitu. Oh iya. Iya, connect. Jadi gua tujuannya bukan cari market sih, tapi lebih kayak Berkarya membawa market ke mereka. Transact. Tapi lu kayak misalnya kayak gitu ada kayak kira-kira influence lu siapa gitu? Gua terinfluence banget nih sama. Kalau siapa musik? Nah kalau musik sih kita sebenarnya nggak ada kayak misalnya kita nggak ada member influence Satu orang gitu. Iya. Jadi ya kayak balik lagi kayak tadi yang gue bilang kayak kita grow up dari kita dengerin musiknya tuh dari dulu sampai sekarang tuh beda-beda dong. Maksudnya nggak sama dan maksudnya semuanya itu kan pasti secara nggak sadar kan masuk ke alam bawah sadar kita dong. Kayak influence kita, inspirasi kita semua. Nah itu kita tuangin, jadi kita jadi karakter kita gitu. Jadi kita nggak punya One role model. Iya yang kayak Sama sih, gue kurang lebih juga kayak gitu. Sama kayaknya iya rata-rata para artis-artis gitu semua sih, para pembuat konten, pembuat karya. Karena kalau kita cuma lihat satu doang, misalnya Michael Jackson gitu, iya. jadinya Jadi lagian ikut terlalu banyak. Dan kita juga nggak bakal bisa jadi lebih besar dari Michael Jackson. Iya. Iya sama sih, gua kalau misalnya gua kayak nonton gitu, oh sutradaranya dia nih, wih keren. Kalau di Indo gua suka banget sama Wisnu Tama, kalau kalian tahu itu Raja TV. Raja TV dia net. Nah sekarang udah jadi menteri ya. Tapi gua sangat terinspirasi sama dia. Kenapa? Karena dia pintar banget. Lu tau nggak yang gue suka dari dia tuh? Net tuh nggak ada sinetron sih. Tapi iya maksudnya nggak ada sinetron yang kayak channel lain tapi bisa. Nah, yang tuh kerennya mereka nyolong dari konsep US, tapi masukin ke pasar Indonesia. Kayak talk show-nya itu kan konsep US sebenarnya, Tonight Show-nya US. Iya. Tapi dijadiin Indo. Sekarang Tonight Show-nya malah laku banget. Iya. Dan beda sama yang di US. Beda. Karena disesuaikan. Ya, jadi menurut gua ya gitulah karya-karya kayak gitu.
Sama gue kalau di luar juga nonton gitu. Banyak Mel Gibson. Oh Mel Gibson. Iya. Lu lebih suka film-film 90s atau film-film sekarang atau film-film 80s? Semua gue nonton sih. Genre favorit lu deh? Horor. Kayak lu suka film yang mikir atau yang kayak actionnya banyak atau gimana? Inception. Iya, suka yang gitu ya. Nolan. Agak Gua juga agak suka yang mikir gitu. ya, agak nggak jelas. Black Mirror tuh gue suka. Iya, yang ada absurd gitu ya. Iya. Sci-fi juga dong berarti. Iya. Kalian musik gimana? Kok jadi nanya gue sih? Ayo gimana nih? Kalau musik sih, ya gitu. Gua kan benar dengerin musik tuh kira-kira Apa? Semua juga kan lu denger kan? kira-kira tuh tahun 2007 lah SMP. Iya. Segitu lah. Itu gue dulu demen-demennya tuh yang kayak alternatif pop, kayak popang, Simple kayak ya kayak gitu. Terus apa lagi ya, Paramore gitu. gua suka. Paramore. Terus gue juga suka yang kayak pop yang kayak The Calling. Iya. Terus apa lagi ya, The Wallace. Fray gitu gue suka. Nah itu gue setiap era gue tuh beda-beda gue dengerin. Jadi misalnya tahun 2007 sampai 2009 gitu gue dengerin itu, nanti 2010 ke atas 2 tahun lagi gue dengerin beda lagi. Nah dari situ tuh semuanya gue gabungin, maksudnya jadi karakter gue dan gue implementasiinnya tuh ke musik yang modern yang sekarang gitu. Jadinya ya kayak gini. Kalau gua yang jadul-jadul sama sih sebenarnya, lumayan sama kayak Clip. Second Hand Serenade gitu-gitu, kayak Coldplay sih gua, kayak all time greatest gua Coldplay sih masih. Terus tapi kalau buat sekarang kan lebih lebih ke elektronik gimana gitu kan. Jadi gua paling dengerin sekarang sih Lenny, Lau, Jeremy Zucker. Nggak denger kayak lo-fi gitu. Lo-fi dengerin sih, gue lagi dengerin yang lumayan lo-fi pop gitu, si Keishi, kayak artis Jepang gitu, tapi Iya, tapi- Jepang bro, Jepang? Bukan ya? Vietnam. Oh Vietnam, iya. Bukan kayak orang Jepang gitu. Iya Keishi, tapi kayak gue dengerin aja sih sebenarnya, kayak lama-lama mungkin kayak influence juga, mungkin gitu. Kalau dari musik. Nah, ada pesan-pesan nggak? Suruh ngapain kayak denger musik kalian kayak atau apa kayak? Pesan-pesannya. Pesan buat kalian gitu, buat biar mereka dengerin gitu kayak apa nih? Iya dengerin aja musik. Kalin CALINN, kita baru rilis lagu juga namanya Sugar and Starlight, Sama featuring Lawrence Anzela. Ya check it out aja lah. Kalau suka connect with us. bisa dengerin save di mana at aja. playlist. Ya save Dengerin at playlist. ya di streaming platform yang sekarang lah, yang kayak Spotify, Iya, Apple Joox, Music, YouTube ada nggak? YouTube YouTube. Music ya. YouTube Music ada. Oh iya, musik. Nanti mau ada bikin video, cuma lagi proses. Lagi proses. Wait for it aja. Iya. Jangan lupa lu kirimin. Iya, ntar gue kirim video-video gue di US ya. Nice. Ya boleh, apa Bagus aja. banget. Lah kita video-video itu kompalan video-video yang kita lagi enjoy the moment lah Iya. sebenarnya. Jadi kayak ya kita sama-sama happy aja gitu, rame-rame. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Ini Calin, Kelin, Ini apa nama acaranya? Apa nggak ada? ngobrol santai. Ngobrol santai. Chill talk. Dengerin Chill talk. ngobrol santai. Dengerin Chill Talk, ngobrol santai. Oke, bye. Bye.